Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjrah Ari Susanto di channel YouTube Coach Anjrah. Di malam hari ini saya mau sharing hal yang ringan-ringan saja, ya, berkaitan dengan salah satu topik, ya. Apakah bekam baik untuk kesehatan? Jadi, bekam apakah bagus untuk kesehatan? Ya. Bagi teman-teman yang mungkin baru menyimak ya tentang masalah bekam, bekam itu apa? Bekam adalah salah satu metode pengobatan, ya, salah satu metode pengobatan yang sebenarnya sudah ada sangat lama, bahkan dari waktu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW belum menjadi seorang nabi, pengobatan bekam itu sendiri sudah ada. Jadi ada catatan di beberapa, misalnya seperti di catatan sejarah-sejarah Mesir kuno dan sebagainya sudah ada, ya. Tapi kita mengenal istilah bekam, atau dalam agama kita, agama Islam, dikenal sebagai hijamah. Saya secara pribadi kenal hijamah ya ketika dulu belajar berkaitan dengan metode terapi pengobatan tradisional berbasis tibun nabawi, ya. Saya dulu pertama kali kenal melalui lembaga namanya HPA, Hirba Penawar Al-Wahidah, di mana salah satu tokohnya adalah Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, ya. Di situ saya pertama kali mengenal bekam, ya, bekam atau istilahnya hijamah. Nah, bekam sendiri sebenarnya kalau teman-teman bisa ketik di Google ya, bekam, cupping terapi gitu kan, kop bekam itu. Secara metode sebenarnya sudah ada, bahkan di tradisi Jawa ya, sebelum saya dulu mengenal bekam, itu ada orang menggunakan ngambil koinnya dibungkus pakai kertas, ya kan, dibungkus pakai kertas. Kemudian disiapkan satu gelas, ya. Misalnya kita mau membekam area sini, koinnya taruh dengan kertas, dinyalakan pakai spiritus atau pakai apa, nyala, kemudian taruh gelasnya gitu. Hanya metode ini, katakanlah disebut bekam tradisional, bekam api, ya. Ini tidak bisa kita kontrol, apalagi ada abu bekas dari pembakaran yang memang lahir dari proses itu, kadang sakit dibuatnya, kadang juga melepuh akhirnya karena tidak terkontrol untuk panasnya. Nah, singkat cerita, di tahun 2005, 2006 lah, saya pertama kali mengenal bekam, ya, juga kebetulan saya punya om juga praktisi bekam. Sampai hari ini sepertinya juga masih membekam, ya, masih memberikan layanan terapi bekam, termasuk juga dengan bule, ya. Tentang masalah bekam ini, saya belajar, ya, tentang bagaimana ilmunya, bagaimana cara membekam, titik-titik yang di mana aja. Kalau nggak salah namanya dulu ada titik kahil, ada umum muhid, ada titik pundak, ada titik umum warik dan sebagainya. Ada banyak titik-titiknya, ya. Dan kalau ditelusur di pengobatan tradisional Chinese medicine, ya, ilmu pengobatan Cina, itu juga ada namanya cupping terapi, ya. Cupping terapinya nanti untuk titik-titiknya itu lebih banyak karena mempergunakan titik-titik yang itu dari ilmu akupuntur, ya. Ilmu akupuntur kan banyak titik-titiknya, ada, kalau nggak salah ada 6.000 titik, ya, untuk akupuntur. Tapi diambil beberapa titik-titik saja yang mudah, ya, yang biasanya disampaikan. Jadi itu sejarah saya dulu belajar bekam, dan bagaimana dulu saya juga alhamdulillah sebagai trainer bekam juga, ya, trainer bekam dari HPA, kemudian juga sempat bersirkah, ya, bersama dengan salah satu tokoh bekam di Indonesia namanya Dr. Ali Ridho dari Bekam Sinergi, ya. Kita dulu bersama untuk mengembangkan, bukan metode baru sih, penyegaran, nah, perspektif pandang bagaimana menyatukan ilmu bekam dari sisi medis, dari sisi traditional Chinese medicine, dan juga dari tibun nabawi. Jadi sinergi, ada 3 keilmuan. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah bekam baik untuk kesehatan? Ya, yang pertama pasti baik, ya, karena Rasul SAW sendiri yang memberikan rekomendasi, ya, bahwa kesembuhan itu ada pada 3 perkara, ya. Jadi wasar batilin asal, ya, dari meminum madu, wasrototil mijam, yaitu dengan sayatan bekam, wakain, dan juga dari penggunaan alkai. Nah, di sini Rasulullah sendiri SAW menyampaikan, ya, bahkan dalam hadis yang lain menyampaikan sebaik-baik pengobatan adalah metode bekam. Nah, jadi kalau dari sisi tibun nabawi, dari Rasul SAW sendiri sudah jelas menyampaikan bahwa dalam bekam itu banyak manfaat untuk kesehatan. Nah, praktisnya bagaimana? Nah, praktisnya sekarang juga sudah banyak, ya, penelitian-penelitian tentang bekam. Teman-teman bisa mencek di Google, di riset aja, cupping method terapi, jurnal, atau
berkaitan dengan penelitian riset berkaitan bekam sudah banyak ya. Ada yang meneliti darah bekamnya, ada yang meneliti dari sisi titik-titik yang ditempatkan untuk alat bekamnya, dan ada banyak lagi lainnya. Apakah bermanfaat? Saya secara pribadi sampai hari ini ya, walaupun saya sekarang aktif di PAS Al-Kasau ya, pengobatan akhir zaman metode PAS Al-Kasau. Di PAS guru kami Ustadz Haris Mujahid rahimahullah termasuk yang merekomendasikan juga untuk PAZ ini bisa bersinergi juga dengan teman-teman praktisi bekam ya, praktisi bekam. Karena ada kaidah di sini input, sistem, dan output ya. Nah, di sini PAZ bisa disinergi dengan tersebut. Saya sekarang misalnya pada beberapa kondisi akhirnya saya sinergi juga dengan terapi bekam. Misalnya pada kondisi masuk angin yang akut gitu, masuk angin yang luar biasa gitu. Kalau di PAS Al-Kasau untuk masuk angin bisa dikaitkan metode, misalnya ada metode namanya energi booster ya kan. Ada body press, ada banyak metode-metode yang memang dipakai untuk mengoptimasi ketika keluhannya masuk angin gitu. Tapi saya pribadi kadang masih ditambah dengan bekam. Nah, bekamnya bekam kering saja. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu ya, bekam itu ada 3 yang kita kenal ya. Yang dari Tibun Nabawi ada cuma 1, yaitu bekam basah. Yaitu bekam basah, bekam dengan kulitnya tuh dikasih ada pisau khusus ya, pisau khusus untuk melukai, atau ada beberapa teman yang memilih menggunakan jarum untuk melubangi permukaan kulitnya, nanti dikop sehingga keluar darahnya. Kemudian ada bekam kering yang cuma dikop saja. Nah, ini khas banget di pengobatan Cina ya, menggunakan kop kering gitu. Terus ada namanya kop api, di mana nanti menggunakan kayak tadi awal ya, tapi nanti ada metodenya supaya pakai apinya, terus kemudian ada kop khusus yang terbuat dari kaca, kemudian nanti dikopkan di titik-titik yang memang membutuhkan. Nah, manfaatnya apa? Yang saya rasakan ya, teman-teman sendiri berkaitan dengan dikop kering saja, jadi tidak sampai kop basah. Saya mungkin terakhir kop basah itu 2010 ya. Jadi lebih sekitar 12 tahun yang lalu saya terakhir melakukan kop basah ke diri saya gitu kan. Nah, kalau secara umum sekarang hanya menggunakan kop kering saja bila mana membutuhkan ya. Dengan kop kering itu sudah titik-titik meridiannya sudah teraktivasi, jalur-jalur bekam sunnah itu juga sudah. Jadi ada istilah bekam, titik-titik bekam sunnah kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin ya titik bekam biasa gitu kan. Itu ditaruh misalnya di leher kanan kiri, di pundak, terus kemudian di area punuk, kemudian di atas punuk ada 2 otot untuk jalur otot ke leher, yaitu taruh yang kecil, kemudian di punggung gitu kan. Di punggung ditaruh ada beberapa titik ya, dari punggung atas sampai bagian pinggang misalnya gitu kan. Nah, setelah dibekam kering, biarkanlah dia 5 menit misalnya gitu. Jangan terlalu lama-lama ya kalau bekam. Kalau pengalaman kalau bekam terlalu lama nanti muncul kayak cairan yang itu malah sakit nanti ya. Jadi sakit, nggak nyaman. Setelah itu nanti udah, misalnya bekam ideal sebenarnya pada waktu ketika darah bergejolak ya, pada waktu situasi siang cukup panas gitu. Tapi kadang kalau pas pulang kerja sudah cukup malam, yaudah dibekam saja, nggak apa-apa, malam pun nggak apa-apa. Kemudian dibawa tidur, bangun paginya insya Allah sudah rasa angin yang ibaratnya mampet di dalam badan itu kayak sudah ambiar semua begitu. Nah, itu dari sisi hanya masuk angin ya. Untuk kasus-kasus yang lain ya, misalnya untuk kasus membantu, sebenarnya ada banyak yang bisa dibantu dengan bekam itu sendiri, kecuali ya kalau kita ngomong lebih enak ngomong kecualinya ya. Untuk kasus bekam itu kecualinya di kasus-kasus memang yang tidak bisa dibekam ya, pada kondisi tubuh yang terlalu lemah misalnya. Dia dalam kondisi tidak dibekam aja sering kunang-kunangan gitu. Saya pernah punya pengalaman ya, seorang teman gitu. Saya benarnya secara tensi dia sudah kategori tensinya sudah tensi rendah gitu kan. Dan pengalaman dia juga orangnya gampang kunang-kunangan gitu. Tapi karena dia semangat pengen nyoba mengamalkan sunnah, saya pernah membekam ya atas permintaan klien ya. Pada kita udah nggak bisa, cuma belum bekam banyak, hanya bekam basah 1 titik kalau saya ingat. Itu sudah kunang-kunangan. Kunang-kunangan dan kita kasih air madu hangat ya untuk menetralkan biar segera nyaman lagi. Tapi setelah itu orang ini yang tadinya kunang-kunangan dibekam lagi di ya jeda 1 minggu atau berapa itu dia sudah malah lebih sehat gitu. Terus pada kasus misalnya ya misalnya kayak kolesterol, kemudian ada masalah jantung dan sebagainya. Nah, ada banyak kasus sih yang nggak boleh tadi, yang tubuhnya lemah, kemudian dia punya yang ada penyakit apa itu saya namanya belum ingat ya, yang kalau dia pendarahan dia nggak bisa nutup gitu kan. Itu apa ya namanya? Teman-teman kalau ingat nanti tulis di kolom komentar ya.
penyakit yang kalau dia darahnya keluar nggak bisa nutup lagi, atau kasus diabetes yang kalau luka itu lukanya nggak kering-kering gitu kan. Itu pengecualian artinya selain itu boleh lah. Misalnya nggak boleh juga pada ibu hamil yang trimester pertama misalnya. Kalau ibu hamil pun kalau dia sudah usia kehamilan sudah cukup, ya sebenarnya lebih aman tetap bekam kering saja, tidak sampai bekam basah gitu. Nah, itu pengalaman saya berkaitan dengan bekam, dan alhamdulillah sampai hari ini saya untuk keluarga juga gitu kan, untuk misalnya klien yang membutuhkan, bila memang butuh dikolaborasikan, kita akan kolaborasikan ya, antara bahkan PAZ dengan bekam atau bekam itu sendiri secara pribadi. Demikian sharing pengalaman ini, dan semoga bermanfaat. Teman-teman yang belum mencoba bekam, tak ada salahnya untuk mencoba terapi bekam ya. Secara hukum sih, hukum bekam sepanjang yang kami belajar ya, itu mubah saja ya. Mubah saja, cuma memang disebutkan beberapa ulama yang mengatakan itu sunnah gitu kan. Tapi paling tidak ya, bekam itu adalah bagian dari metode pengobatan. Karena Rasulullah sendiri juga tidak 100% ketika sakit beliau tuh selalu dibekam. Itu tidak juga. Dan beliau juga tidak dalam artinya setiap sakit beliau, kalau di kita Tibbun Nabawi ya, pada sakit tertentu Rasulullah juga mengkonsumsi misalnya zaitun, kadang juga konsumsi habatus sauda. Jadi tidak selalu bekam gitu. Itu yang saya pahami, yang saya ketahui ya. Itu teman-teman semua. Terima kasih, semoga sharingnya bermanfaat ya. Untuk masalah bekam, cobalah paling nggak bekam kering, tapi jangan bekam di area wajah ya. Udah bekam di area punggung aja, area sini yang insya Allah nanti, karena bekas bekam kadang tuh bulatnya tuh agak hilang lama ya, untuk warna agak kayak agak gosong gitu ya, itu agak lama hilangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe ya. Dan boleh komen-komen di bawah apa pengalaman Anda mencoba terapi bekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.